Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bareng aku di sini. Kali ini aku ingin mereview tentang permainan. Permainan yang dari kecil sampai saat ini adalah favorit aku, yaitu adalah permainan dakon. Mungkin ada yang dari daerah Jawa mungkin udah tahu permainan ini, yaitu permainan dakon. Untuk permainannya itu seperti ini bentuknya. Ada sebentar, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 di deret sebelah kiri itu ada 7 lingkaran, 7 tempat. Sebelah sini juga ada 7, di sebelah ini ada lingkaran besar. Ini disebut yang namanya gunungan. Mari, untuk kali ini aku akan mereviewnya. Dakon permainan tradisional dengan nilai filosofis. Dakon merupakan permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh semua orang, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan juga bisa dimainkan oleh anak kecil maupun orang dewasa. Permainan dakon juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB di tahun 2019. Permainan itu terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Namun untuk saat ini dakon tersebut tidak hanya kayu, sekarang ini menggunakan plastik seperti ini teman-teman. Ada yang warna, mungkin di toko mainan ada yang berwarna kuning, hijau, merah. Berhubung ini punya anak saya, nah ini warnanya merah seperti ini. Itu lanjut, di bagian atas kayu diberi lubang 5 cm dengan diameter 3 cm di dalamnya. Jadi itu lingkaran lubangnya sekitar 5 cm dan diameternya sekitar 3 cm di dalamnya. Jumlah lubangnya minimal ada 12 buah. Nah, ini kan setiap 7 berarti 7 kali 2 14 buah. Nah, ini minimal itu ada 12 buah. Jadi di sini 6, kanan 6, dan di sini 6. Berhubung ini ada 7, di sini berarti ada 14 lubang. 14 lubang dan 16 lubang jadinya sama gunungannya ya. Dengan biji dakon berupa sawo kecil atau sawo kecil. Dulu itu bentuknya memang ini. Bijinya itu, gacoknya itu berupa kayak gini. Ini dimodifikasi, ini terbuat dari plastik ya teman-teman, bukan dari kecil, dari biji sawo kecil. Sawo kecil itu sawo yang kecil-kecil itu teman-teman. Nah, dulu mainnya pakai itu, pakai kayu, alasnya pakai kayu. Kalau sekarang kan sudah modern, jadi bisa digunakan dicetak pakai cetakan plastik. Bentuknya juga hampir sama seperti dakon zaman dulu, pakai kayu dan pakai sawo kecil. Sawo manila bisa berupa sawo kecil, sawo manila, atau kelereng kecil. Kalau aku dulu nggak punya, karena nggak ada pohon sawo ya di tempat aku. Waktu kecil aku pakainya pakai kerikil kecil-kecil itu teman-teman. Jadi bisa menggunakan kalau di lantai zaman dulu itu nggak pakai yang namanya lantai keramik. Jadi lantainya lantai semen yang dihaluskan itu jadi meling-meling. Kita pakai kapur ya. Kapurnya biasanya dulu minta waktu SD itu digaris gitu, jadi lubangnya ada 14, 77, dan gunungannya 2 saat kanan kiri itu. Dulu digaris kayak gitu, dan ini nggak pakai sawo kecil atau isi seperti ini, tapi menggunakan kerikil kecil-kecil gitu. Jumlah pemain dakon itu minimal berjumlah 2 orang ya, kan dari sebelah kanan sama sebelah kirinya, dimana mereka bermain secara bergiliran sesuai kesepakatan bersama. Jadi mungkin pingsut ya, atau batu kertas gunting itulah yang menang duluan, yang jalan duluan gitu. Sejarah dakon sendiri tidak diketahui pasti kapan munculnya. Menurut Raden Ajeng Mahar Kesti BA 1999 dan 2000 dalam laporan penelitian Jarah Nitra menyebut ada 3 versi. Pertama, dakon masuk keraton sejak kejayaan Majapahit, tepatnya di pemerintahan Ratu Kencana Wungu, karena ada suatu cerita yang menyebut bahwa ratu tersebut suka bermain dakon. Versi kedua di masa Belanda, dakon disebut bedil atau senapan meriam. Atau zaman Belanda itu dakon itu disebut senapan atau bedil.
di mana di masa perlawanan Sultan Agung untuk mengimbangi kekuatan lawan, para prajurit Mataram yang kebanyakan dari golongan petani giat berlatih bedil dan di sela-sela istirahatnya bermain tradisi mereka, yaitu termasuk dakon, sehingga permainan itu masuk ke lingkungan keraton. Versi ketiga, permainan dakon dibuat oleh Ki Buyut Manggal dari lereng Gunung Lawu. Ki Buyut Manggal merupakan seorang guru ilmu gaib dan meramal nasib seseorang dengan main dakon dari kayu sawo, sehingga diberi nama Gus Gamplong. RM Gondokusumo KGP AA Mangkunegaran 4 sempat menjadi muridnya saat itu, hingga usai belajar memohon izin untuk membawa Gus Gamplong. Sejak itu permainan dakon masuk Pura Mangkunegaran dan digunakan sebagai permainan para putri yang menunggu giliran menari. Dalam permainan dakon ada beberapa istilah, diantaranya andok, bila kecik maksudnya kalau andok itu bila kecik terakhir jatuh di sawah yang kosong, baik di sawah sendiri maupun di sawah lawan, maka permainan harus berhenti sementara sampai lawan juga mengalami andok. Jika andok di sawah sendiri maka bisa bedil, dan bila jatuh di sawah lawan bisa mikul. Jadi gini teman-teman, untuk setiap lubang ini diisi minimal 5 atau berapa 2 juga boleh, minimal 1 sih teman-teman. Nah, jika permainannya itu 1, maksudnya andok itu gini, aku praktekin ya. Ini contohnya tak kasih satu gitu. Ini bagian 1 kayak gini. Di sini. Ini seandainya ini semuanya 1. Kelihatan nggak teman-teman? Ini semuanya kan udah 1. Ini namanya gunungan. Nah, udah kelihatan? Nah, ini pas putaran seperti ini, kita ini permainan gini. Aku di sini, ini lawan aku di sini. 1, 2, main lagi gini. Dan masuk terakhir lah, ini 1 masuk ke sini, masuk ke gunung 1, itu artinya andok. Atau ini berhentinya di sini, berhenti di sini kan nggak bisa jalan lagi karena tinggal 1. Ini tinggal 1 kan, atau gini, bentar. Nah, ini namanya andok. Kalau yang istilah kedua namanya bedil. Bila andok di sawah sendiri dan lurus di depannya tempat sawah lawan terdapat kecik, maka bisa diambil dan dimasukkan ke lumbung. Berarti ini yang besar ini, kalau aku namanya gunungan sih, gunung. Kalau yang di sini itu maksudnya lumbung. Jadi saat aku bermain terus ini kena 1, ini kan 1, depan aku ada 1, berarti ini aku ambil, namanya bedil atau namanya dor-doran. Kalau aku yang bilang namanya dor-doran, berarti dor. Aku dapat 1 dari pihak lawan, sawah lawan gitu, itu namanya bedil. Kemudian ngancang, yaitu sawah yang isinya kurang dari 7. Saat sawah berisi 5 dan harus dijalankan maka disebut ngancang 5. Berarti ini namanya ngancang 1 teman-teman. Kalau ini aku jalannya pakai yang udah ada 2 ini, berarti ini namanya ngancang 2 gitu. Kemudian Beru itu adalah sawah kosong sama sekali. Ya, ini namanya beru. Di pihak lawan itu ada beru 1. Kalau di tempatku ada beru 3. 1, 2, 3. Nah, yang namanya bu itu adalah jumlah akhir kedua pemain sama. Maksudnya di setiap lumbung. Misalnya ini dikumpulin, aku dapat berapa? Nah, ini dapat 2. Contohnya ini lumbungku dapat 2, pihak lawan dapat 2, berarti itu namanya bu atau sama. Yang keenam adalah kobongan. Jika sudah tidak dapat bermain lagi karena sawahnya tidak memiliki kecil lagi atau kalah. Jadi pas permainan ini, kalau kita udah main semuanya, terus ini udah dapat putaran ke sini dan ini nggak ada lagi, namanya kobongan. Ini kosong. Nah, itu namanya kobongan. Itu istilah-istilah dalam permainan dakon. Di dalam permainan dakon sendiri ternyata mengandung berbagai unsur atau nilai filosofis, yakni hiburan, kejujuran, sportivitas,
strategi, penalaran, demokrasi, dan rasa tanggung jawab, kepatuhan, persahabatan, dan keterbukaan. Dakon juga digunakan untuk meramal hasil panen pada petani zaman dulu. Selain itu, fungsi lainnya untuk mengasah kecerdasan otak dan menanamkan sopan santun. Karena selama permainan dilakukan dengan duduk bersila, permainan dakon juga menyimbolkan tentang kesamaan derajat dan martabat manusia. Itu adalah salah satu istilah-istilah dalam dakon dan filosofi dakon tersebut. Menurut aku cukup sekian tentang pembahasan permainan dakon kali ini. Mungkin teman-teman paling senang permainan dakon itu setiap sawahnya dikasih berapa ketik, teman-teman. Coba komen di bawah ya, teman-teman. Dan mungkin ada yang belum pernah main dakon, bisa tonton video aku kali ini biar menambah pengetahuan tentang permainan tradisional di Indonesia. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.